Ini bahan baku yang biasa kami gunakan dari beberapa supplier tepung tapioka. Kami menggunakan sekitar 70% tapioka home industry, tapioka kasar yang diproduksi secara handmade, dan 30% menggunakan tapioka pabrikan. Ya, yang umum lah, lumrah ada di agen-agen atau di grosir-grosir pasar-pasar tepung seperti itu. Ini semacam bahan aci. Oh, ini ya, bahan dasarnya berarti ya? Iya, bahan dasarnya pakai aci, terus pakai garam, terus pakai kencur juga. Kalau nggak pakai kencur, nggak bakalan wangi. Satu ember gini, kalau dari acinya 6 kilo. Oh, 6 kilo, ya. Ini untuk berapa karung nih kalau bikin? Kalau bikin paling 2 jolang. 2 jolang? Iya, 2 ember. Satu lagi. Ini adonan yang keberapa, Pak? Yang kedua. Yang kedua ya? Hari ini rencananya bikin berapa banyak ini? Ini habis ini. Ini 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony. Saya dari Desa Cikaret, Kabupaten Kebon Pedes, Sukaraja, Sukabumi ya. Saat ini saya bekerja sebagai pengusaha produsen tiktak kencur khas Sukabumi ya. Tiktak itu kebetulan memang panganan cemilan snack asli khas Sukabumi ya. Saya mulai memproduksi belajar di pembuatan tiktak ini kurang lebih sekitar 5 tahun ke belakang. Dulu saya pimpinan kredit di salah satu finance company selama 15 tahun ke belakang. Namun saya sering bertemu dengan customer-customer yang pengusaha ya. Kebetulan orang tua saya latar belakangnya juga pengusaha tiktak ini, dan kebetulan beliau sudah tua, jadi ingin pensiun juga. Ya, saya memutuskan untuk keluar dari tempat perusahaan saya bekerja dan mencoba merintis ini kembali, mengembangkan dan membesarkannya ya sebisa saya sekitar 5 tahun ke belakang. Faktor yang pertama kan orang tua ya, maklum lah, sudah waktunya untuk istirahat, lebih tenang, sehingga kalau prinsip orang tua itu kan tunggu bola mungkin ya. Bila ada yang ngambil barang ke tempat kita ya dipersilahkan gitu ya, sehingga marketnya tidak terlalu besar karena memang orang tua kan tidak terlalu mengejar kapasitas ya. Nah, terjunnya saya di sini memang target saya adalah menguasai market tiktak ini khususnya di Jawa Barat dan Indonesia ya kalau bisa. Tapi alhamdulillah secara online, dan yang ngambil agen-agen itu sudah dari Sabang sampai Merauke sih. Dan rutinitas seminggu sekali saya pasti ngirim ke daerah Jawa Tengah. Tiktak ini 5 ton per minggu nggak kurang gitu. Produksinya kapasitasnya 5 kintal per hari, kalau lagi rame 7 kintal sampai 1 ton per hari. Pabrik tiktak di Sukabumi memang banyak, dan memang walaupun dari orang tua saya bukan pelopor, tapi kita adalah modifikator. Kita menggunakan trik ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya pede, pasti tiktak saya lebih gurih, lebih renyah, lebih enak, dan lebih murah. Dengan senang hati, silakan. Nanti saya kasih nomor telepon di bawah ini ya. Silakan kalau mau jadi misalnya reseller, karena memang pengambil barang ke kita juga kebanyakan ini karena kita jualnya curah, jualnya partai perbal dari yang mulai 5 kilo, 10 kilo. Kebanyakan yang ngambil ini kan untuk direnceng ulang ya, di repack ulang gitu kan. Kalau ini siap untuk digoreng, penggorengan. Proses penggorengan. Berapa Pak Sebaskom full gini. sekali goreng? Iya, sekali goreng. Banyak ya? Iya. Pakai tutup, Pak. Eta. Wah. Pakai, Mak. Nah teman-teman ya, ini proses penggorengan daripada tiktak. Tiktak, litik yang beletrak, kecil-kecil, keras tapi renyah. Nah, tapi nggak sampai keras.
proses ini berapa lama nih Pak? Proses penggorengan kurang lebih 5 sampai 10 menit udah bisa diangkat. Jadi tadi kapasitas minyak berapa banyak itu Pak? Kapasitas minyak kurang lebih 200 kilo sekali nuangin. Kapasitas tiktaknya kurang lebih 25 kilo. Itu kapan Pak itu Pak? Udah biasa ya? Udah biasa. Kadang-kadang kita ngaduknya juga pakai tangan, nggak pakai sendok. Seriusan Pak? Ya sebutan gitu. Udah lama dilakukan. Ini harus sering diaduk ya Pak? Ya, biar nggak gosong. Kalau udah di ini mungkin TikTok ini ya kurang lebih omsetnya 350 sampai 400 juta per bulan. Kalau harga jual di TikTok ini agak susah untuk naik karena produsennya terutama di wilayah Sukabumi sendiri ini begitu banyak ya. Lebih mungkin saya kira sih dari 50 sampai 100 pengrajin kemungkinan ada. Nah, paling kita menjaga benar-benar kualitas rasa, pemilihan kencur yang bagus, ya, pemilihan tapiokanya yang bagus gitu, sama efisiensi di produksi yang dulunya menggunakan gas, sekarang sudah beralih ke kayu bakar. Jadi kalau yang mau bermitra silakan. Kebetulan karena kita pemain curah, pemain partai balan, sehingga memang 90% yang ngambil ke kita ini untuk direpek ulang. Dari mulai ketengan Rp500, 1.000 standing pots online. Kita udah kerja sama. Ya masih ada, masih banyak. Tetangga-tetangga yang ngambil sekilo 2 kilo juga masih banyak. Oh iya, TikTok saya juga udah ke Jepang. Sekarang sudah rutinitas 1 minggu sekali dikirim ke Jepang. Memang nggak banyak, sekitar 50 sampai 100 kilo. Itu dia lihat dari YouTube saat itu sama. Kebetulan dia orang Bandung asli, dinas di sana, punya usaha jual market Indonesia gitu ya, di supermarket kecil, tertarik, dan alhamdulillah orang Jepang sendiri suka TikTok katanya. berapa banyak Pak waktu kirim ke Jepang gitu? Pertama 50 kilo sih, sekarang udah 100 kilo per minggu kata mereka arigato gozaimasu TikTok. Harapan saya ada perhatian lebih dari pemerintah, khususnya dari dinas-dinas terkait, baik pengarahan, permodalan, penyuluhan, yang benar-benar real lah, tidak hanya secara teori saja, tapi memberikan bimbingan khususnya dari segi alat, permodalan, pengembangan secara modern gitu, sehingga kita tidak selalu kalah dengan market modern atau barang-barang ekspor gitu ya. Jauh ya, walaupun kalau di usaha ini fluktuatif ya, tidak tentu juga, tapi ketenangan batin dapat ya. Dan saya sih memang keputusan saya beralih dari karyawan, sudah punya jabatan saat itu menjadi seorang pengrajin UKM kecil, saya nyari keberkahannya lah, intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang karyawan udah ada 12 orang. Kalau menurut saya pertama kita harus adaptif terhadap perubahan ya. Perubahan apapun di lingkungan, di market kita ikutin gitu. Kita nggak boleh skeptis dengan yang itu-itu aja, inovasi gitu ya. Kalau saya sendiri sih memang sebagai produsen tidak inovasi ke online dan sebagainya. Memang sasaran saya adalah market-market anak muda yang berniat online, yang besar dari online. Nah, kita yang support secara barangnya gitu. Seperti itu tujuan saya. Nah, yang penting adalah adanya kemauan dan udah aja sih. Doa dan dorongan dari orang tua. Cuman minta itu aja sih. Gampang. Ya, rajin, ulet, kurangi tidur, banyakin kerja, mumpung masih muda. Menghadapi kondisi keadaan kita saat ini, berkehidupan berbangsa negara yang sedang tidak mudah, ya, tidak baik-baik saja. Silakan teman-teman kerja keras, banyak berdoa, banyak minta doa dari orang tua, banyakin kerja, kurangin tidur. Terus berinovasi apa? Terus berinovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Apa yang rame, ikutin. Mumpung masih ada hujannya lagi deras. Besok kalau udah surut lagi, kita cari lagi yang hujannya deras apa. Itu aja sih. Betul. Karena selain TikTok juga saya yang sudah basic ini sudah puluhan tahun telur gabus. Sekarang lagi deras basreng, saya ikutin. Apapun saya tidak terpaku dengan satu, semua saya ikutin. Jadi ada 3 item, sementara saat ini 3 item. Oh ya, kita ada di Kampung Cikaret, Desa Kebon Pedes, Kecamatan Sukabumi.